Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari yang baru ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejenak kita berhenti dari berbagai kegiatan, dan kita bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Dalam minggu kantate ini, marilah bersama kita memuji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan sambut dengan nyanyian jemaat PKJ 7 bait 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian minggu kantate ini diambil dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku.
Kami persilakan duduk untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dan dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati. Saat teduh untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang Maha Penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi nama Allah, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 39 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami bersama-sama menghayati hadirat Tuhan, dan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan merefleksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman, menjadi tuntunan pedoman kami untuk menjalani kehidupan ini, agar kami bisa menghadapi pergumulan, menghadapi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang menderakan, sehingga kami hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, karuniakan kami hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami senantiasa terus berakar kuat pada Kristus dan berbuah untuk menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-14. Kita persiapkan terlebih dahulu kitab kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang pernah merasa gelisah? Saya pernah merasakan gelisah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan gelisah. Gelisah ini merupakan perasaan dampak dari sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak pasti. Misalnya, seorang suami menunggu istrinya melahirkan, pasti akan gelisah. Bagaimana keadaan bayinya, bagaimana keadaan istrinya, dan yang lain-lain yang membuat bisa jadi tidak menentu ataupun tidak pasti sesuatu hal yang dihadapi. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi pandemik pada saat ini sudah memasuki bulan Mei. Kita mungkin akan bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, ini udah bulan Mei, kapan pandemik ini bisa selesai? Sudah memasuki bulan yang baru, kok yang nggak selesai-selesai? Mungkin ada gelisah. Gitu. Kira-kira, ataupun bertanya lagi gitu ya, kira-kira pandemik COVID-19 ini bisa berakhir tidak ya di bulan Mei ini?
tahu. Maybe yes, gitu ya. Maybe no, itu kata orang. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa jadi menimbulkan kegelisahan. Walaupun prediksi macam-macam. Mulai dari prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan sampai pada berita hoax yang gampang sekali disebarluaskan gitu, tanpa dicek kebenarannya gitu. Kita gelisah dengan kondisi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyikapi kegelisahan itu, bisa mengelola kegelisahan itu dengan tetap menyikapi ataupun tetap bersikap sebagai orang beriman terkait dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kisah yang kita baca pada saat ini terkait dengan kata-kata penghiburan, penguatan yang Tuhan Yesus berikan bagi para murid. Jadi dalam konteks bacaan kita, Yesus ini akan meninggalkan para murid secara fisik. Dia akan menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nanti secara fisik tidak akan ada lagi. Dan hal ini tentunya membuat murid-murid gelisah, takut, cemas. Kenapa? Wong selama ini mereka ada bersama dengan Yesus. Wong selama ini mereka mengekor terus kepada Yesus. Bahkan mereka bertumpu pada Yesus, di mana mereka bisa melihat kuasa dan mukjizatnya yang nyata. Mereka bertumpu pada Yesus yang nampak dengan mukjizat dan juga berbagai macam hal yang dilakukan. Dan ini Tuhan Yesus akan pergi, akan meninggalkan murid-murid. Ada kondisi gelisah, ada kondisi takut, cemas yang dirasakan oleh murid-murid. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisi kegelisahan ini ternyata Yesus memberikan motivasi, memberikan kata-kata penghiburan, memberikan pengharapan. Dan di sini diungkapkan di ayat yang pertama. Kita lihat di sini pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di tengah kegelisahan yang ada, Yesus bilang jangan gelisah. Maksudnya di sini diharapkan murid-murid bisa mengelola, memanage kegelisahannya itu, ketakutannya itu, bisa menghadapinya. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Dan di sini Yesus pun mengungkapkan kegelisahan tidak bisa diatasi kalau hanya memfokuskan diri pada hal yang membuat gelisah itu. Jadi kegelisahan tidak akan bisa dikelola, tidak akan bisa dihadapi, tidak akan bisa dilalui kalau hanya memfokuskan diri pada sesuatu hal yang membuat gelisah itu. Namun justru di sini Yesus mengalihkan fokus murid-murid kepada Bapa dan dirinya. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus mau mengalihkan fokus hidup murid-murid kepada dirinya dan kepada Sang Bapa. Kesatuan antara Bapa dan Anak ini adalah mutlak yang tidak bisa dipisah, gitu ya. Ketika percaya pada Bapa, percaya pada Kristus. Dan dalam hal ini Yesus juga mau mengungkapkan Bapak Ibu Saudara bahwa kegelisahan yang ditakutkan, kegelisahan yang dihadapi itu, kecemasan dan berbagai macam hal itu hanya bisa diatasi oleh iman. Ketika diungkapkanlah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Iman yang dimaksud tentunya bukan sekedar percaya kepada hal yang nampak secara fisik saja. Kalau Tuhan Yesus itu hadir, ya, punya kuasa, mukjizatnya luar biasa, gitu kan. Murid-murid diajak untuk tidak sekedar percaya pada tampilan fisik yang pada saat itu dinyatakan oleh Kristus. Namun juga nanti ketika Yesus
tidak hadir secara fisik lagi, namun dalam bentuk yang lain tetap diharapkan punya iman, punya kepercayaan. Dan Yesus hadir menyertai dan mengarahkan murid pada sebuah tujuan yang kekal, bukan sekedar hal yang fana, tapi di sini juga Yesus mengungkapkan terkait dengan rumah Bapa, terkait dengan menyiapkan tempat di mana di situ ada kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita sama-sama bisa belajar bahwa hal yang membuat kita gelisah, hal yang membuat kita takut, hal yang membuat kita khawatir, ternyata itu hanya bisa dihadapi, hanya bisa diredam, hanya bisa dikelola dengan iman, dengan rasa percaya yang sungguh penuh, iman yang penuh pengharapan, dan di dalamnya kita diteguhkan untuk meyakini bahwa penyertaan Kristus adalah pasti. Dia senantiasa memberikan penyertaan, dia mengarahkan kita juga pada kehidupan yang tidak binasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kondisi pada saat ini yang membuat kita khawatir. Pandemi COVID-19 ini tentunya membuat kita gelisah, khawatir, berbagai macam hal yang terjadi, yang dialami. Jangan sampai menyurutkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Justru dengan kondisi seperti ini, dengan kita menghadapi bersama-sama wabah ini, kita diajak untuk meneguhkan iman kita. Kita diajak untuk benar-benar beriman kepada Kristus, percaya pemeliharaannya, percaya bahwa badai ini juga pasti akan berlalu, Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Jadi kegelisahan itu tidak justru membuat kita paranoid, bahkan mengurung kita untuk melakukan hal yang baik, padahal itu bisa kita lakukan. Namun dengan kondisi seperti ini praktis, tidak ada yang bisa kita lakukan. Padahal bisa, gitu kan, dengan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pun pribadi misalnya ketika ditanya gitu, Pak Pendeta, ini kapan sih COVID ini akan berlalu? Atau ditanya, Pak Pendeta, ini Corona ini berakhir nggak sih, gitu ya. Saya ada dalam sebuah keyakinan bahwa pandemik ini pasti akan berakhir. Kondisi saat ini yang serba sulit ini pasti akan berakhir. Namun masalahnya, Bapak Ibu Saudara, waktunya yang akan berakhir ini kita tidak tahu, gitu ya. Maybe bulan Mei, gitu ya, atau besok, atau bulan depan, ya kita nggak tahu. Tapi kita harus tetap optimis. Kita harus tetap percaya, gitu ya, bahwa badai ini akan berlalu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cenderung justru malah terjebak dalam kegelisahan, terjebak dalam ketakutan yang ada, tidak punya pengharapan ke depan? Bisa jadi karena kegelisahan, kecemasan yang kita lakukan, dan itu tidak bisa dikendalikan, menyebabkan kita salah ambil keputusan. Jangan-jangan begitu. Maka Bapak Ibu Saudara, percayalah pada Kristus. Fokuslah pada Kristus, bukan kegelisahannya atau ketakutan itu sendiri. Maka kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan kemampuan, bahkan ketenangan untuk tetap menjadi berkat di tengah wabah ini. Bahkan kita bisa menyatakan kemuliaan nama Tuhan di tengah wabah yang terjadi pada kita. Dengan kita percaya penuh bahwa Tuhan memelihara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu, kita juga melihat bahwa Yesus tidak sekedar saja memerintahkan murid-murid untuk percaya. Tidak berhenti pada titik percayalah, bukan. Ataupun tidak berhenti pada di situ saja, gitu ya. Namun kita lihat di sini, percaya ataupun iman itu harus diwujudkan dengan mengikuti Kristus sebagai jalan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, kita lihat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Kemudian di ayat yang ke-11 dan juga yang ke-12 juga mengungkapkan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika murid-murid meyakini kalau Yesus itu adalah jalan ke Bapa, kebenaran dan kehidupan yang kekal, maka murid-murid pada saat itu diminta juga untuk tidak sekedar hanya percaya yang hanya di dalam hati, namun juga melakukan pekerjaan-pekerjaan, melanjutkan karyanya di ayat 11-12 tadi. Kalau memang percaya, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaanku. Ayat 11-12 tadi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya Tuhan memelihara kita dalam kondisi pandemik ini, ketika kita percaya juga bahwa Tuhan yang akan memulihkan kondisi bangsa kita ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama ikut serta dalam melakukan pekerjaannya. Kita diajak untuk melakukan pekerjaannya, ikut ambil bagian dalam karyanya. Ketika kita percaya kepadanya, mari kita ikut ambil bagian, berkontribusi dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian menjadi saluran berkat, menjadi saluran damai sejahtera, menjadi agen pemulihan bagi bangsa ini. Tentunya dengan keterbatasan dan kelebihan yang kita miliki, kita bisa untuk melakukan ataupun menyatakan karya Allah. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada lagu dari Glenn Fredly yang mungkin beberapa minggu lalu saya sempat ungkapkan di KRT itu ya. Lagu dari almarhum Glenn Fredly ini mengungkapkan, kalau mau jadi terang, ya jangan di tempat terang. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Kemudian juga ada kata-katanya. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Ketika kita menghayati pekerjaan Allah, ikut serta dalam karya Allah, maka kita diharapkan juga bisa menjawab pergumulan yang ada, menjadi pengharapan, bahkan meringankan beban orang lain gitu ya. Dengan percaya kepada Kristus yang diwujudkan dengan mau berkontribusi, kita diajak untuk meringankan beban bersama. Kita justru diberikan kelegaan, ketenangan, dan juga kekuatan dalam menjalani itu semua. Memang yang sungguh jadi prihatin gitu ya, bahkan ini ada gitu ya di media-media sosial gitu ya, yang jadi prihatin ini ketika dalam kondisi saat ini, dalam kondisi pandemik saat ini, yang seharusnya bisa saling bergotong royong, saling mengisi, memberi, berkontribusi satu dengan yang lain, ternyata juga ada orang-orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Bukannya menolong, berkontribusi, membantu, namun justru memperkeruh suasana, menambah beban, bahkan mengorbankan orang lain ataupun orang banyak hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri atau kepentingannya. Ya, ada ya seperti ini. Ya tentunya Bapak Ibu Saudara, ini bukan penggambaran murid-murid Kristus. Ini bukan penggambaran orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Percayalah pada Kristus, maka kita akan diberikan kelegaan dan ketenangan dalam menghadapi pergumulan yang ada. Kegelisahan, ketakutan yang ada tidak menjadi momok yang justru membuat kita tidak berdaya. Namun dengan percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk melakukan yang terbaik. Kita diajak untuk mewujudkan iman melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, meneladani Kristus, mencontoh tindakannya. Yang
tentunya ya kita pada saat ini bukan saja mengharapkan bantuan dari orang lain. Ketika ada banyak sekali bantuan-bantuan yang tersalurkan itu sungguh baik, bansos-bansos, namun kita juga diajak untuk sama-sama untuk menyalurkan itu, gitu ya, untuk menjadi saluran berkat yang ada, sehingga dipergunakanlah kata saling menopang, saling membantu, bergotong royong, saling mengisi dengan keterbatasan dan juga kelebihan yang kita miliki. Bukan sebuah hal yang membuat kita justru tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Kita bisa dengan percaya pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa proses pemulihan itu sedang dimulai. Proses pemulihan itu senantiasa juga Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Namun dimulai dari pemulihan hati dan jiwa kita yang percaya penuh kepada Tuhan. Senantiasa kita tetap bergerak dalam pengharapan kepada Kristus untuk menjadi saluran berkat, untuk menunjukkan jalan kepada Kristus, bahwa Allah senantiasa memelihara dan juga menyertai umat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami bersyukur Engkau telah
dalam kondisi yang tidak mudah pada saat ini, Engkau tetap memberikan penguatan, penghiburan bagi kami, agar kami tetap percaya penuh kepada Tuhan sambil melakukan berbagai macam hal sebagai wujud iman kami, sebagai bentuk syukur kami, agar kami juga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, namun justru memberikan kami kekuatan, pemahaman, agar kami bisa berbuat lebih untuk senantiasa menyatakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, dengan kami mengupayakan untuk saling berkontribusi, saling menolong, saling memberi, saling mengisi, bahkan melengkapi satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa dirasakan. Allah yang Maha Kasih, kami juga bersyukur kami sebagai jemaat tetap diberikan kesempatan untuk bisa melakukan persekutuan, pelayanan dan kesaksian dengan berbagai macam hal yang kami bisa lakukan dengan cara yang berbeda pada saat ini, namun sungguh cinta kasih Tuhan yang mengikatkan kami. Dan kiranya persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Allah yang Maha Kasih, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit, yang terus berjuang untuk memulihkan diri. Kami hendak berdoa untuk saudara Abiezer Prawira Daud, Bapak Agus Marbun, Ibu Angeline van der Berg, Bapak Bambang Subogo, Saudari Karmenik Rizanto, Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yosias Deta Tontos, Bapak Komarlin Amban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Paulus Rikin, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sartono, Ibu Suari Dewi, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, dan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini juga ada dalam kondisi sakit. Engkau tahu kondisi dan keadaannya. Engkau jugalah yang menjamah mereka. Engkau jugalah yang memberikan pengharapan, memberkati setiap upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan, sehingga pengharapan itu tetap mereka yakini ada di dalam Kristus yang senantiasa juga memiliki kehidupan kami semua. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang Tuhan karuniakan pertambahan usia, baik dari usia kelahirannya ataupun juga rumah tangganya. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dengan hikmat, dan Engkau mendengar harapan-harapan mereka ya Bapa. Dan kiranya dalam momentum pertambahan usia ini mereka akan semakin membaktikan diri mereka untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Kristus dengan apa yang mereka lakukan, dengan pekerjaan dan juga aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa melingkupi dan memelihara mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja-gereja yang hadir baik di Jakarta ataupun di dunia ini. Dan kami gereja-gereja yang ada bersama-sama juga menanggapi, merespon kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, agar kami tetap bisa menjadi berkat, berbela rasa, menyatakan damai sejahtera Kristus dengan keterbatasan dan juga kelebihan yang ada dalam diri kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga beban dari saudara-saudara kami pun senantiasa bisa ringan ketika kami bisa saling berkontribusi, saling memberi satu dengan yang lain. Allah yang Maha Kasih, Engkau juga memberkati pemerintah, Bapak Presiden, kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat agama, pimpinan-pimpinan lembaga yang ada. Tuhan yang senantiasa memberikan karunia dan hikmat bagi mereka, agar mereka tetap bisa melakukan tugas panggilan tanggung jawab mereka dengan baik dan bersama-sama dengan kami
untuk merespon bahkan menanggapi pandemi COVID-19 ini, sehingga korban tidak semakin bertambah namun justru menyusut, dan kami sebagai bagian dari warga negara pun bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga penularan ataupun penyebaran virus corona ini tidak justru semakin meluas namun justru bisa tertangani dengan baik. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di garda paling depan. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan bagi mereka, sehingga mereka dimampukan untuk bisa menjalankan tugas panggilan mereka, bahkan pelayanan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh menghayati, kami sungguh meyakini bahwa pemulihan itu ada di dalam tangan Tuhan. Ajak kami senantiasa terus berpengharapan, percaya akan pemeliharaan dan juga pemulihan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami diajak untuk memberikan dan juga melakukan hal yang terbaik sebagai wujud iman kami. Tuntun kami, ya Bapa. Dan tatkala ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam syafaat ini, namun kami tidak bisa ungkapkan semuanya dalam syafaat ini, Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui doa-doa yang tidak terungkapkan yang ada di dalam hati kami masing-masing. Dan kami senantiasa diajak untuk menghayati rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk memperteguh kami, bahkan membuat kami lebih dewasa lagi, sehingga rencana dan rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Allah yang Maha Kasih, inilah kami berserah diri, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mat, silakan. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kami, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum persembahan diedarkan, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja atau ditransfer langsung ke rekening gereja yang tertera di dalam warta jemaat. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan
memuji dengan PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Jemaat kami undang berdiri, kita serahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami rezeki dan memberkati semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami agar mampu memberikan persembahan yang terbaik kami kepada Tuhan. Berkati pula persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui program gereja kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jalanilah hidup ini dalam keyakinan teguh kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Ikutilah teladannya, ikutlah serta dalam pekerjaannya. Tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah
Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.